Ya, sengaja saya rekam supaya nanti dan nanti rekamannya akan saya upload di LMS. Jadi kalau Anda ingin belajar lagi, mempelajari, bisa lihat di LMS ya. Baik, Pak. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang spring element. Spring itu pegas. Ya. Nah, pegas seperti ini, spring. Pegas ini kalau di dalam mekanika kekuatan bahan itu ada yang tersusun secara seri seperti ini dan ada yang tersusun secara paralel ya. Dan dia pegas itu akan mengikuti hukum Hooke ya, yaitu F sama dengan K kali delta X kan gitu ya, dimana K itu merupakan karakteristik dari pegas, Nah, K itu merupakan karakteristik dari pegas dan nilainya positif. Ya. Sedangkan delta X itu adalah displacement atau perpanjangan pegas dari kondisi keseimbangannya. Ya. Itu pegas di dalam mekanika kekuatan material. Nah, terus kalau pegasnya itu tersusun secara paralel, maka materi kekakuannya adalah karakteristik pegasnya itu ekivalen ya, K1 plus K2 ya. Sekarang kalau di dalam metode elemen hingga, pegas itu dapat kita modelkan seperti ini ya. Pegas ya, ya, pegas itu kita modelkan seperti ini. Ya, benar. Kali ini. Ya. Jadi kita modelkan seperti ini. Terdiri dari dua buah nodal, kekakuannya dinyatakan dengan K, kemudian yaitu nodal yang pertama adalah nodal I, kemudian nodal kedua kita namakan dengan nodal J. Dan dia karena di dalam mekanika kekuatan material kita tahu bahwa pegas itu hanya berdeformasi dalam arah sumbu X saja kan, ya, sehingga perpindahannya juga hanya merupakan sebuah perpindahan dalam arah sumbu X, yaitu UI dan UJ ya. Pada nodal I ini akan ada gaya internal ya, internal pegas yang besarnya adalah Fi, dan sedangkan pada nodal J perpindahannya adalah Uj, sedangkan gaya internalnya adalah Fj ya. Jadi
sebuah elemen pegas, simbol dari sebuah elemen pegas itu terdiri dari dua buah nodal, yaitu nodal I dan nodal J, dan pada nodal I akan terjadi displacement dalam arah sumbu X, yaitu UI, dan displacement pada nodal J, yaitu UJ. Sedangkan internal force yang ada pada tiap-tiap nodal adalah FI dan FJ. Materi kekakuannya K. Dan sesuai dengan hukum Newton, gaya luar yang bekerja itu sama dengan K kali delta X. Dengan K adalah merupakan selisih antara adalah panjang pegas ya. K itu panjang pegas ini. Ya. Jadi delta X itu sama dengan selisih antara perubahan panjang pada nodal J dikurangi dengan perubahan panjang pada nodal I. Gitu ya. Ini adalah simbol dari satu elemen pegas. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Pegas ya, ini adalah contoh untuk menganalisis pegas, struktur pegas di dalam metode elemen hingga, ya. Itu langkahnya ya sama seperti yang kemarin saya sampaikan, terdiri dari, pada prinsipnya hanya terdiri dari 5 langkah kemarin kan itu. Pertama, kita modelkan problem fisiknya. Katakanlah gambar di samping ini adalah problem fisiknya. Bagaimana kita mengevaluasi ini adalah sebuah pegas, hanya satu buah pegas, dicantolkan di atas itu, kemudian dikasih beban ya. Ini kita modelkan, model dari problem fisiknya adalah seperti ini. Kita modeling ya. Pertama kan prinsipnya kita melakukan modeling problem fisiknya. Kita modelkan, nah, seperti ini modelnya ya, satu elemen pegas, jadi dia akan memiliki internal force FI, UI, pada nodal I akan terjadi displacement UI, sedangkan pada nodal J akan terjadi displacement UJ, dan gaya internalnya adalah FI. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita melakukan diskretisasi dari model dan memilih tipe elemennya. Karena ini kan hanya terdiri dari satu elemen pegas, maka ya sudah kita anggap sebagai satu elemen. Dan tipe elemen yang digunakan adalah elemen satu dimensi dengan 2 titik nodal, kan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menurunkan persamaan elemen tersebut dengan metode direct equilibrium method ya. Cara menurunkannya ya seperti kemarin. Ini elemennya kita tentukan displacement function-nya. Maksudnya adalah bagaimana perilaku pegas tersebut, perilaku perpindahan tiap-tiap nodal pada pegas tersebut. Kemarin setelah saya singgung, untuk menentukannya kita harus memprediksi mendekatinya dengan sebuah persamaan, karena pegasnya ini deformasinya hanya pada sumbu X,
maka kemungkinan dan linear elastis ya, perlu diingat pembahasan kita pada kondisi linear elastis. Maka sesuai dengan persamaan dengan Pascal triangle kemarin, dapat kita perkirakan bahwa persamaan elemen yang mendekati adalah persamaan linear seperti ini ya. U perpindahannya ya, U itu sama dengan persamaannya ya, U yang merupakan fungsi dari X sama dengan sebuah konstanta ditambah dengan sebuah konstanta dan sebuah variabel dalam arah sumbu X. Atau bentuk ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks 1 X matriks baris dan sebuah matriks kolom A1 A2 seperti ini kan ya. Ya, dapat kita tulis sebagai matriks seperti itu. Saat X sama dengan 0, artinya X itu ada di sini, di nodal I, ya. Jadi di sini X ya. Ya, saat ini ya di sini ini X sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini posisi ini adalah posisi X sama dengan bila panjangnya pegas tersebut, bila panjangnya adalah L, maka XJ sama dengan L, kan gitu. Jadi saat X sama dengan 0, maka U0 itu sama dengan U0 itu kan sama dengan UI ya. Kan posisinya di titik I ini. Ya, jadi ditambah dengan A2 kalikan dengan 0. Ya, sehingga sama dengan UI. Kan seperti itu. Saat X sama dengan 0. Begitu X sama dengan L, yaitu pada di sini di nodal J, maka UL itu kan sama dengan UJ ya. Sama dengan A1 ditambah dengan A2 kali L. Nah, ini kan ya. Padahal tadi kita tahu bahwa A1 itu sama dengan UI kan ya. Sehingga UJ sama dengan UI ditambah dengan A2 L. Sehingga A2 itu kan sama dengan UJ dikurangi dengan UI dibagi dengan L ya. Maka persamaan displacement-nya secara umum pada elemen tersebut adalah UX sama dengan UI ditambah dengan UJ minus UI per L. Ya. Ya, seperti itu kan. Terus OX ini kan bisa kita tulis menjadi UI ditambah dengan UJ per L dikurangi dengan UI per L ya.
Ya, seperti itu kan? Sehingga UX itu sama dengan UJ per L ditambah dengan ini salah ya. Persamaannya ini UJ per UI per L X ya. Ya kan? Karena ini kan ada asalnya ini. Dari persamaan ini kita tahu bahwa nilainya ini ada X. Jadi ini kan menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini ada X, ini juga ada X. Sehingga UJ per L X ditambah dengan UI dikurangi dengan UI per L X. Ya. Atau dapat kita tulis menjadi UX sama dengan UJ X per L ditambah dengan UI 1 min X per L. Ya. Sehingga saya hapus ya. Sehingga dapat kita tulis ulang di sini UX sama dengan dalam bentuk matriks dapat kita tulis menjadi X per L 1 min X per L kalikan dengan matriks UI UJ. Nah, ini adalah, dan ini kita namakan dengan shape function 1 dan ini adalah shape function 2. Ya. Shape function itu N1 adalah sama dengan X per L. N2 sama dengan 1 min X per L. Jadi pada shape function 1 saat X sama dengan 0, jadi saat di nodal I ya, ini adalah nodal I, ini nodal J. Saat nodal I, saat X sama dengan 0, nilainya 0. Shape function 1. Saat X sama dengan L, maka N1 sama dengan 1. Jadi bentuk shape function-nya seperti ini. Ini bila nilainya sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Sedangkan pada shape function kedua, saat X sama dengan 0, nilainya akan sama dengan 1 ya.
N ini adalah state function 1. Saat X 0, nilai 0 sama dengan 1. Yang beda warnanya saya ganti. Ya. Katakanlah ini 1. Saat X sama dengan L, maka N2 sama dengan 0. Jadi seperti ini. 0 ya. Ini adalah merupakan perilaku dari pegas ini. Perpindahannya ini mengikuti kurva ini, shape function ini. Ya, itu adalah perilaku pegasnya. Ya. Ya. Ya, ini di slide-nya sudah saya tulis penjelasannya itu tadi. Ya. Sehingga berdasarkan gaya persamaan. Jadi dari persamaan umumnya ini ya. Dari persamaan umumnya ini berdasarkan keseimbangan gaya, gayanya adalah F1 ini itu sama dengan F1 akan sama dengan persamaan ini. Asal usulnya dari mana? Ya, kita ingat persamaan umumnya dari pegas adalah persamaan umum dari pegas adalah F sama dengan Kx ya, K delta X, ya kan? Nah, pada nodal 1 ini F itu merupakan gaya internal, Fi ya. Dengan pada nodal 2 akan ada gaya Fj ya. Sehingga internal force, keseimbangan pada nodal 1, keseimbangan pada nodal 1, nodal 1, ini gaya F1, kemudian akan ada gaya eksternal ya, F bukan Fi ya, Fi, gaya eksternal Fi yang arahnya adalah sana ya. Sebagai reaksinya kan kondisinya seimbang. Berarti Fi ini gaya eksternalnya pada nodal I gaya eksternal pada nodal I, sehingga besarnya adalah ini. Arahnya saling berlawanan. Kalau seandainya kita kanan adalah positif, maka reaksi ke kirinya ini adalah negatif. Gaya internalnya adalah negatif. Sehingga karena kita ingat bahwa menurut hukum Hooke, gaya pada pegas adalah F sama dengan Kx, K delta X, dengan delta X adalah selisih perpindahan dari Uj dan Ui. Selisih antara perpindahan nodal J dan nodal I. Sehingga dapat kita tulis seperti ini.
sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya, sedangkan tinjauan keseimbangan pada nodal J akan menghasilkan persamaan ini. Di nodal J ya, ini adalah nodal J, internal force-nya adalah Fj ya, sana. Maka external force-nya juga akan sama. External force-nya ke sana, Fj. Ya. Sehingga F internal force di nodal J itu sama dengan maaf salah saya. Tinjauan pada nodal J, ini adalah nodal J, ya, F I Fj, maka external force pada J sehingga keseimbangan gayanya adalah Fj Fi harus sama dengan 0. Sehingga Fj ya ini maksud saya. Fj harus sama dengan 0. Sehingga Fj itu sama dengan external force pada nodal J itu sama dengan K kali delta X sama dengan K kali UI min UJ. Hingga diperoleh persamaan ini. Nah, kembali ya. Coba dievaluasi lagi. Fj dikurangi Fj sama dengan 0. Salah, maaf salah. Ini enggak gini. Ya. Jadi tinjauan pada nodal J pada nodal I ya. Ini I, nodal I, internal force-nya adalah ini Fi. Sedangkan external force-nya karena bekas itu ditarik ke arah sana, ke arah ini kan akan ada external force ke sana Fj dan ini ditarik ke sana Fi ya. Jadi keseimbangannya adalah jumlah gaya dalam arah sumbu X sama pada nodal I adalah sama dengan 0. Sehingga Fi sama dengan minus Fi. Itu
sama dengan minus K U J min UI. Ya, sama dengan KUI minus KUJ. Kemudian pada nodal D, internal force-nya adalah Fj dan external force-nya adalah Fj. Keseimbangan gayanya dalam arah sumbu X sama dengan 0. Ini adalah sama dengan Fj plus Fj harus sama dengan 0. Sehingga Fj itu sama dengan minus Fj atau sama dengan minus persamaan umumnya adalah K U I min UJ. Sehingga Fj sama dengan K UI minus KUI ditambah dengan KUJ. Nah ini ya, itu asal usulnya persamaan ini, kedua persamaan ini dari situ. Kalau ditulis dalam bentuk matriks, ya seperti ini. Ini adalah persamaan elemen pegas satu buah elemen pegas linear dalam metode elemen hingga. Kemudian prinsip yang ketiga adalah setelah kita menurunkan elemen, kita melakukan assembly elemen. Karena ini pegasnya hanya satu, ya tidak ada assembly-nya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari parameter yang dibutuhkan untuk analisis struktur tersebut. Bisa berupa displacement, bisa berupa strain, bisa berupa stress, atau yang lain. Kemudian kita menghitung parameter-parameter tersebut. Itu untuk kasus satu dimensi, pegas hanya satu buah pegas. Bila kasusnya adalah dua buah pegas seperti ini, langkah analisisnya sama. Kita melakukan modeling problem fisik tersebut. Kurang lebih modelnya seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita modeling, kita melakukan diskretisasi karena ada dua pegas. Nah, kita diskretisasikan seperti ini. Pada nodal 1 ada gaya internal, eksternal dan gaya internal. Ya. Ada gaya internal, ini adalah gaya eksternalnya pada nodal 2, nodal 1, gaya eksternal pada nodal 2, dan ini adalah gaya eksternal pada nodal 3. Kemudian gaya internalnya adalah F1, kemudian di sini ada F2, ini ada F3. Gitu ya. Kemudian F3, F2 pada elemen, ini adalah elemen 1, ini, dan ini elemen 2. Jadi pada elemen 2 juga akan ada gaya internal yang besarnya adalah F2 elemen 2. Ini adalah F2 elemen 1. Ini elemen 1. Ini adalah gaya internal elemen 1 pada nodal 1. Nah, di sini ada sedangkan di sini ada nodal 3 dan gaya internal force pada nodal 3 pada elemen 2. Ya.
Kemudian kita menurunkan persamaan elemennya. Jadi tiap elemen tersebut akan memiliki persamaan-persamaan sebagai berikut ya. Pada elemen 1 ya, itu memiliki nodal 1 dan nodal 2. Kemudian pada nodal 1 ada internal force elemen 1 pada nodal 1. Kemudian pada nodal 2 ada internal force pada nodal 2 dan pada elemen 1. Dan pada nodal 1 akan terjadi displacement U1, pada nodal 2 ada displacement U2. Kemudian persamaan elemennya dengan cara seperti pada elemen satu buah elemen tadi yang pembahasan sebelumnya, akan kita peroleh bentuk persamaannya dalam bentuk matrik adalah seperti ini. Ini adalah bentuk persamaannya pada elemen 1. Sekarang kalau kita tinjau elemen 2, elemen yang kedua juga memiliki free body diagram seperti ini. Ya, persamaan yang ada yang dihasilkan kalau kita turunkan seperti pada elemen 1 tadi, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan assembly tiap-tiap elemen tersebut. Ya, kita melakukan assembly. Nah, assembly-nya kurang lebih seperti ini. Ya, free body diagram assembly-nya. Berdasarkan direct equilibrium method, kita peroleh bersama pada nodal 1, persamaannya adalah itu. Dengan pada nodal 2, persamaannya itu, ini adalah external force, menurut keseimbangannya pada nodal 2 adalah seperti ini. Dan pada nodal 3, seperti ini. Solusinya, nah ini adalah gaya eksternal pada nodal elemen 1. Dalam bentuk matrik kita tulis seperti ini. Ya, matrik atau dapat kita tulis dengan KU sama dengan F besar. Ini adalah persamaan global. Ini persamaan globalnya. Persamaan struktur secara global. Dan langkah kelima, kita hitung parameter-parameternya yang kita perlukan serta boundary condition pada struktur tersebut. Boundary conditionnya itu bisa berupa homogen atau non homogen. Ya. Kemudian kita menghitung displacement, strain maupun stress dan lain sebagainya. Kemudian memvisualisasikan hasilnya, hasil perhitungan kita. Oh, mohon maaf ini. Wah, kenapa ini? Ya.
Nah, ini nah, yang dimaksud boundary condition homogen itu seperti ini ya. Ini hanya nunjukin homogen. Nah, ini contoh boundary condition homogen, dan ini kalau tidak homogen, artinya dia memiliki nilai yaitu 10, tidak sama dengan 0. Kalau homogen nilainya 0. Kayak dijepit ini, tumpuan jepit. Ini homogen namanya. Ya, itu sedikit teori tentang spring elemen. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Nggak tahu harus tanya dari mana, Pak. Tidak tahu harus bertanya dari mana. Nanti saya baca-baca lagi aja, Pak. Bagaimana? Saya pahamin dulu nanti berulang-ulang. Bagaimana enggak dengar? Dilanjut dulu. Ya, lanjut dulu ini PR-nya. Dengan cara yang sama tadi, tolong ini dikerjakan, dan kalau sudah selesai dikumpulkan di LMS ya. Dijadikan file PDF, maksimum ukurannya 2 megabit dan dikirim ke LMS. Itu anunya, PR-nya. Kok tadi contohnya nggak ada angkanya, Pak? Yang mana? Iya Contohnya tadi. ada 100 lb in gitu. Yang kan sama saja. Tinggal diganti aja angka berapa nanti rumusnya itu. Sama saja. Ini Ya, berarti lebih ke apa itu namanya, Pak, yang AX itu, yang dalam kurung tadi itu namanya? aduh kenapa ya? Kok selalu error ya? Lebih ke matriks berarti ya, Pak? Iya matrik memang, pakai perhitungannya pakai matrik. Jadi Anda harus belajar tentang matrik. Kalau nggak bisa matrik ya gimana? Metode elemen enggak ya seperti itu. Perhitungannya pakai matrik ya. Gitu. Nah, pakai matrik, pakai integral, nanti juga ada integral. Itu harus dikuasai. Kalau nggak kuasain ya nggak bisa. Ya, ini kalau kasusnya seperti ini, ya, analisisnya bagaimana? Hanya satu buah pegas kan? Kita modelkan seperti ini modelnya, model problem fisiknya. Ya, penurunan persamaan elemennya pada persamaan elemennya. Kita selesaikan dengan metode dengan ini, direct equilibrium dengan matrik. Ini kalau kasusnya dua buah pegas pasang seri ya. Nah, modelnya seperti ini. Ya, penurunan persamaan elemennya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya akan coba kasih contoh soal mungkin ya. Iya, Pak. Nah, contoh soal sebelum nanti Anda ngerjakan PR-nya. Ya, ini oke. Akan saya kasih contoh soal. Taruh di mana ya enaknya? Contoh soal. Anu aja ya, pakai note aja. Contoh soal. Katakanlah
Ini ya, katakanlah ini ya strukturnya seperti ini. Ada sebuah bekas yang disusun seri, ya. Kemudian pada ujungnya sini, ini nodal 1, ini nodal 2, ini nodal 3. Ini elemen pegas pertama dengan konstanta pegasnya K1, ini pegas kedua dengan konstanta pegasnya K2. Kemudian pada nodal 2-nya ini diberi gaya eksternal F. Mungkin jangan ya, ini tadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang supaya variasi ini jangan nodal 2. Ini jangan nodal 3. Tetapi ini adalah nodal 3, ini nodal 2. Nah, gitu ya, biar variatif. Maka ini adalah gaya eksternal pada nodal 3. Kemudian di sini di nodal 2 ini juga ditarik dengan gaya eksternal F2 gitu ya, dimana besar dari K1 itu sama dengan 1000 pound per in. Kemudian K2 2000 pound per in. Sedangkan gaya eksternal F3 sama dengan 1000 pound. Kemudian gaya F2 sama dengan 1000 pound. Nah, gini ya. Kemudian pertanyaannya adalah satu, cari hitung displacement pada tiap nodalnya. Nah, nodal 1, 2, dan 3 ya. Kemudian hitung internal force pada tiap nodal. Nah, itu ya. Sekarang solusinya. Ya. Tinggi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ingat prinsipnya untuk menyelesaikan dengan metode elemen hingga kan ada 5 kan? Ada 5 langkah kan? Pertama, apa? Modeling ya. Kita modeling problem fisiknya, ya kan? Problem fisiknya tadi adalah seperti ini. Misalnya pada nodal 1 pegasnya dijepit. Ya, berarti kita modelkan. Kita modelkan, dia dijepit.
Iya. Model 1, model 1, model 3, model 2, K1, K2 kan gitu ya. Kemudian supaya nggak bingungan, saya kasih warna beda. Pada model 1, ada gaya F1 elemen 1. Pada model 3 ada gaya internal pada model 3 pada elemen 1. Ya. Kemudian warnanya grey ya. Kemudian pada model 3 ini juga ada gaya internal F3 dari begas 2, elemen 2. Kemudian pada model 2 ada gaya internal pada model 2 ada elemen 2 kan gitu ya. Kemudian pada model 1 mana kursorku? Oh ini. Pada model 1 ini ada gaya eksternal F1. Kemudian pada model 3 ada gaya eksternal F3. Pada model 2 ada gaya eksternal F2. Di mana besarnya gaya F3 adalah 1000 pound. Gaya pada model 2 adalah 1000 pound. Kemudian di samping itu pada model K1 itu nilainya adalah mana kursorku kok hilang? Pada model 1 ini K ya. K-nya itu pada elemen pertama adalah 1000 pound. Pada elemen kedua adalah 2000 pound per in ya. K itu satuannya pound per in ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah setelah melakukan modeling kita melakukan apa? Diskretisasi kan ya. Diskretisasi model kita kan, dan pemilihan elemen kan, pemilihan elemen ya. Nah, dalam hal ini kita pilih elemen satu dimensi dengan 2 buah titik nodal kan gitu ya. Elemennya yang kita pilih untuk bekas ini adalah elemen satu dimensi dengan 2 buah titik nodal ya, elemen satu dimensi ya. Kemudian diskretisasinya menjadi elemen 1 ini kan K1 modal 1 modal 3. Pada elemen nodal 1 akan terjadi perpindahan U1. Pada nodal 3 perpindahan U3. Kemudian dia juga ada gaya internal di nodal 1 elemen 1. Kemudian dia juga akan gaya internal pada nodal 3 nodal 3 elemen 1. Kan gitu ya. Kemudian pada nodal 3 pada nodal 1 sudah ada gaya eksternal F1. Pada nodal 3 ada gaya eksternal F3. Besarnya tahu, yaitu 1000 pound. Sedangkan pada gaya eksternal S1 belum tahu. Displacement di 1 belum tahu, dicari.
displacement di nodal 3 dicari, belum tahu. Nah, kemudian pada elemen yang kedua adalah ya, ini adalah elemen kedua, K2 sama dengan 2000 pound per in. Kemudian nodalnya adalah nodal 3 dan nodal 2. Kemudian pada nodal 3 akan ada internal force F3 nodal 2 elemen 2. Pada nodal 2 akan ada gaya internal force pada nodal 2 dari elemen 2. Kemudian nodal 3 akan terjadi displacement nodal 3, besarnya belum tahu. Kemudian ada gaya eksternal 3, besarnya tahu 1000 pound. Ya, arahnya ke kanan ya. Kemudian pada nodal 2 displacement nodal 2 besarnya belum tahu, dicari. External force-nya pada nodal 2 adalah 1000 pound. Ya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan apa? Setelah diserilisasi adalah penurunan persamaan elemennya, ya kan? Persamaan elemen ya. Kita harus menurunkan persamaan elemennya. Kita tinjau pada elemen 1. Elemen 1 tadi dari teorinya tadi kita tahu bahwa persamaannya adalah untuk satu elemen bekas pada elemen satu dimensi itu adalah K1 minus K1 minus K1 K1. Matrik ini, matrik kekakuannya ya dikalikan dengan displacement ada U1 dan U3. Ya, sama dengan matrik internal force-nya. F11, F31. Ya, seperti ini kan bentuk persamaannya pada elemen 1. Dan bila kita hitung, K1 adalah berapa? 1000 pound, maka ini adalah minus 1000 pound, ini minus 1000 pound, ini 1000 pound, ya. Kalikan dengan matrik kolom U1 dan U2. Akan sama dengan internal force pada nodal 1 di elemen 1, internal force nodal 3 elemen 1. Coba diperhatikan ya, pada nodal 1 tumpuannya kan merupakan tumpuan apa? Tumpuan jepit kan? Artinya apa? Kalau tumpuannya jepit, berarti pegas tersebut dijepit kan di ujungnya, ya. Artinya apa? Nodal 1 tidak bisa bergerak kemana-mana. Diam kan? Kalau dia diam maka perpindahannya sama dengan 0, ya kan? Karena dia diam. Dijepit kan? Posisinya dijepit. Nah, seperti ini kan? Ya. Ini kan posisinya dijepit nodal 1. Berarti U1 sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaannya ini menjadi U1 ini nilainya sama dengan U1 ini nilainya sama dengan 0. Ya.
U1 ini 0 ya. Ini nilainya 0. Mengapa 0? Ya karena ini. Karena tumbuhannya adalah jepit. Sehingga persamaan ini dapat kita selesaikan. F1, 1, F3, 1 itu sama dengan 1000 kali 0 ditambah dengan minus 1000 kali U2. Ya. Kemudian baris kedua minus 1000 kali 0 ditambah dengan 1000 kali U2. Ya. Jadi sama dengan minus 1000 U2, ini adalah 1000 U2. Ya. Ya toh? Sama dengan itu. Ya. Kemudian kalau kita tinjau elemen yang kedua, ya persamaannya kan sama. Samaan pegasnya kan sama. Hanya K-nya K2. K2 dan ini minus K2, ini K2. Ya, dikalikan dengan U3 dan U2. Ya, sama dengan F32 F22. Ya kan? Nah, K2-nya nilainya adalah K2 adalah 2000 minus K2 minus 2000 minus 2000 ini adalah 2000. Ya. Sedangkan nilai U3, U2 belum diketahui. Kemudian F32, F22. Kan gini ya? Mohon maaf ya, ada yang salah ya. Ini U3 ya, U1 U3. Jadi ini itu 3 ya. U3 ya. Ini berarti U3. Ya kan? Kemudian langkah keempat, setelah kita menurunkan persamaan elemennya, langkah keempat adalah melakukan apa? Prinsipnya kan hanya ada 5 ya. Assembly ya. Assembly elemennya kan. Persamaan elemennya. Jadi persamaan elemen 1 tambah dengan
elemen 2. Ya. Si equation-nya ya. Kalau kita perhatikan tadi kan seperti ini ya. Modal 1, modal 3, modal 2 ya. Ini adalah K1, K2, U1, U3, U2 kan gitu. Ya. Jadi persamaan elemennya adalah dapat kita tulis matriks kekakuannya nah, elemen 1 tadi K1 minus K1 ya K minus K1 K2 gini kan ya pada elemen 1. Ini adalah kemudian elemen 2 adalah elemen 2-nya ini kan dapat kita jadikan ke ini 1 nodal 1, nodal 3, nodal 2, nodal 1, nodal 2, nodal 3. Ya, dapat kita tulis 1 dengan ini nodal 3 ya. Nodal 2. 1 dengan 2 tidak ada hubungan kan? 0. 1 dengan 2 tidak ada hubungan 0. Sedangkan ini apa? Apa pada elemen 2? K2 minus K2 minus K2 dan ini K2. Kan seperti itu. Kita kalikan dengan persamaan assemblenya kan menjadi seperti ini ya. Ini adalah U1, U3, U2. Sama dengan F11, F31, F22 ya. Ditambah dengan F32. Ya. Ya toh? Kalau elemennya seperti itu, seperti pada teorinya tadi. Dan ini sama dengan kalau dalam bentuk external force kita tulis menjadi F1, ini adalah F3, ini adalah F2 ya. Dari teorinya tadi. Sehingga F1 itu sama dengan kan free body diagramnya free body diagramnya itu free body diagram dari strukturnya kan dapat kita gambarkan seperti ini. Satu, nodal 3, nodal 2. Ini elemen 1, ini elemen 2 ya. Maka free body diagramnya adalah ini ada internal force F1 elemen 1 dan ada reaksinya ada U1, ada F1 ya. Kemudian pada nodal 3 ini ada F31,
Ya, sedang kemudian ada U3 dan ada F3. F3 arahnya F3 ya. Sedangkan pada nodal 3 akibat dari elemen 2 akan ada gaya reaksi ke kiri F3 akibat pada nodal akibat dari pegas 2. Dan pada nodal 2 ada internal force F2 2 serta ada gaya 2. Ya, kemudian U2. Free body diagramnya, tinjauan free body diagramnya pada nodal 1 free body diagram di nodal 1 adalah ini nodal 1. Kemudian ada gaya kanan ya. F11. Kemudian ada gaya eksternal, kita asumsikan ke kiri F1 ya, sehingga pada nodal 1 ini F1 akan sama dengan minus F11 atau sama dengan minus K1 U3 min U2 ya, atau sama dengan K1 U2 minus K1 U3 ya, ini kan K1 U1 minus K1 U2 ya, K1 U1 minus K1 U3 ya, hasilnya adalah ini K1 U oh ya, ini salah ini bukan 2 tetapi 1. Kan pada elemen 1 K3 min 1 ya, itu tinjauan pada nodal 1. Sekarang pada nodal 3 free body diagram di nodal 3 nah, node 3 ini adalah node yang ketiga, nodal 3. Di sini ada sini ada gaya eksternal F3, besarnya tahu tadi 1000 pound. Kemudian juga ada gaya internal F31 dan ada gaya internal
F3 elemen 2. Sehingga berdasarkan the direct equilibrium method, kita tahu bahwa jumlah gaya dalam arang break sama dengan 0, sehingga F3 ditambah F3 internal proporsional 1 dikurangi F32 harus sama dengan 0, sehingga F3 itu sama dengan F3 elemen 2 minus F3 elemen 1. Ya, kalau kita lihat pada persamaan kita tadi, samaan assemblinya, nah ini kan F3 itu sama dengan supaya apa namanya enak lihatnya, warnanya diganti ya. Warna-warna yang enak, yang beda. Ya, ini dikalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini. Sedangkan ini K2 ini dikalikan dengan ini. Ya, jadi F3 itu sama dengan F3 elemen 2 dikurangi F3 elemen 1 ya, sama dengan K2 kali U3 minus U3 ini U2 ini. U2 ya dikurangi dengan K1 kali U1 min U3 atau sama dengan K2 U2 minus K2 U3 minus K1 U1 ditambah K1 U3. Jadi sama dengan minus K1 U1 ditambah dengan K2 U2 min U3
U2, U3, K1, U1, K1, U3. Ini salah ya. Ini harusnya ditambah dengan K1 U3 min U1 ya. Tuh. Tapi ini kan susah ya, analisis pakai ini kan susah sekali. Jadi lebih enak pakai ini matrik ini, bentuk matrik ini. Ya. F3 itu sama dengan K1U1 ditambah dengan K2 plus K ini K1 plus K2 kali U3 ditambah dengan minus K2 kali U2. Itu lebih akurat ya daripada kita ngitungnya satu persatu seperti ini. Ini lebih berpotensi salah. Ya. Kemudian analisis pada nodal 3. Node 3. Kok node 3? Node 2 maksud saya. Node 2. Itu kan ada gaya F22 dan ada gaya eksternal F2 ya. Jadi jumlah gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0 itu adalah F2 plus F22 harus sama dengan 0 sehingga F2 sama dengan minus F22 ya gitu kan. Ini ya sama sembelinya, atau dapat tulis dengan minus K2 kali U3 min U2 ya. Tuh. Ngeceknya dari sini minus K2 kali U3 minus K2 kali U3 ditambah dengan K2 kali U2. Oke, benar. Sama. Minus K2U3 ditambah dengan K2U2. Itu pada nodal 3. Ya, sehingga bila kita masukkan ya, nilainya kita masukkan persamaan matriknya tadi K1 ya minus K1 minus K1 plus K2 K2 minus K2 minus K2 K2 0 dikalikan dengan U1 U3 U2 akan sama dengan F1 F2 F3 F2 ya. Dan kalau harganya kita masukkan K1 tadi adalah 1000, ini berarti minus 1000, ini minus 1000, 0, ini adalah 1000, K2 nya adalah 2000, kemudian ini berarti 2000, ini adalah minus 2000, 0, sama dengan U1 tadi karena dijepit nilainya 0,
U2 belum tahu, U3 belum tahu. Sama dengan F1 belum tahu, ya kan? F3 tahu nilainya adalah 1000. F2 nilainya 1000. Ya. Sehingga F1 itu akan sama dengan 1000 kali 0 minus 1000 kali U2 ditambah dengan 0 kali U3. Jadi sama dengan minus 1000 U2. Ya. Atau kemudian kemudian ini ya, kemudian F2 kan nilainya 1000. Itu sama dengan minus 1000 kali 0 ditambah dengan 3000 kali U2 dikurangi dengan 2000 kali U3. Ya, sama dengan 3000 U2 dikurangi 2000 U3. Kemudian pada baris ketiga 1000 sama dengan 0 kali 0 ditambah dengan minus 2000 kali U2 ditambah dengan 2000 kali U3. Ya, sama dengan minus 2000 U2 plus 2000 U3. Ya. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya. Dari persamaan 1 itu. Dari persamaan dari substitusi dari persamaan 2 dan 3, 1000 sama dengan 3000 U2 minus 2000 U3. Kemudian dari persamaan 3-nya 1000 sama dengan minus 2000 U2 ditambah 2000 U3. Bila kedua persamaan ini kita jumlahkan, akan diperoleh 2000 sama dengan 1000 U2. Ini 0. Jadi U2 akan ketemu sama dengan 2000 dibagi 1000. Sama dengan 2 in. Ya. Berdasarkan persamaan pertama, berdasarkan persamaan yang kedua ya, kita tahu bahwa 1000 sama dengan 3000 U2 dikurangi 2000 U3, kan seperti itu bentuk persamaannya. Maka 1000 sama dengan 3000 kalikan U2 yang adalah 2 dikurangi 2000
U3. Maka, mohon maaf sebentar, saya casnya dulu. Sehingga dapat kita hitung besarnya U3 adalah sama dengan berapa ini? 6.000 dikurangi 1.000 adalah 5.000 dibagi dengan 2.000 sama dengan 2,5 inci. Ya, jadi kita peroleh nilai U3 2,5 inci. Berdasarkan persamaan pertama, F1 sama dengan berapa? F1 sama dengan minus 1000 U2 minus 1000 U3. Jadi sama dengan minus 1000 kali 2,5 sama dengan 2500 volt. Arahnya benar ke kiri karena positif. Arahnya ke kiri karena nilainya positif sesuai dengan asumsi kita. Sedangkan karena F1 itu sama dengan minus F11, maka F11 itu sama dengan 2500 volt. Ya, internal volts pada F1. Sedangkan pada F2 itu sama dengan F22 sama dengan 1000 ohm. Dan pada F3 akan sama dengan F1 nodal 3 ditambah dengan F2 nodal 3. Ya, sama dengan tadi kita tahu F3 adalah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini sama dengan ini. Ya, sama dengan 1000. Atau dapat kita tulis tadi pada free body diagramnya seperti ini. Kalau dari persamaan elemennya ya. Nah, ini pada elemen 2 kita tahu bahwa F dari sini kita tahu bahwa F32 itu kan sama dengan 2000 U3 dikurangi dengan 2000 U2. Padahal U3 kita tahu sama dengan 2000 kali U3-nya tadi ketemu berapa? 2,5 ya. 0,5 dikurangi 2000 kali 2. Jadi sama dengan
5.000 dikurangi 4.000, 1.000. Sedangkan F32, sedangkan dari F31 dapat kita hitung dari sini persamaan ini. F31 itu sama dengan 1000 U3. Jadi sama dengan 1000 kali U3 adalah 2,5 dengan 2.500 pon. Jadi kesimpulannya displacement-nya adalah U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 2 in, U3 sama dengan 2,5 in. Dan internal force-nya adalah F11 sama dengan 2.500 pon, F31 sama dengan minus 2.500 pon, kebalik ya, ini yang minus. Kemudian F32 sama dengan F32 tadi sama dengan 1000 ya, 1000 pon, arahnya ke kiri ya, minus. Kemudian F22 sama dengan 1000 pon. Nah, itulah jawabannya. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Pak. Belum ada, Pak. Pak. Tidak ada pertanyaan? Pak. Mohon maaf, lupa masang handset. Ada pertanyaan? Iya Pak, ada. Kalau untuk paralel? Nah, paralel ya sama saja, hanya K-nya aja yang beda. K ekuivalen kan kalau paralel. Berarti bagaimana? Kan paralel. Kalau paralel ya sama saja. Nah, nah, K1, K2, F sama dengan K ekuivalen kali delta X. Nah, berapa ini delta X-nya? Ya, buat F. Katakanlah ini adalah delta X. Nah, sama saja. K ekuivalen, ya. Kalau paralel bagaimana? Paralel K1 tambah K2 atau K ekuivalen sama dengan K1 plus K2. Nah, ini coba nanti ada pelajari. Kalau paralel itu bagaimana K ekuivalennya? Ya, kita jadikan seperti satu buah aja. Ya, jadi kalau K paralel ya dijadikan seperti satu. F ini adalah K ekuivalen. Ya, nah, silakan dicari. Apakah K ekuivalen paralel itu K1 plus K2 ataukah K ekuivalennya itu adalah sama dengan K ekuivalen sama dengan K1 plus K2. Silakan. Rangkaian listrik dulu. Ya, masih ada pertanyaan silakan. Untuk yang tadi Pak, yang bawah F. Yang mana? Modal 1. Yang mana? Bawah lagi Pak. Ya.
Oh, Yang mana? bawah. Biasa, pakai matrik biasa saja. Oh, Ya, pakai matrik sederhana saja. Ya, yang itu 2.500 itu kan bagaimana? ya, Pak. Yang Apa? F Arahnya ke kiri ya. itu berapa ya, Pak, yang benar? Arahnya ke kiri. Minus, Oh, minus 2100 kan. Arahnya ke kiri. Oke? Ada lagi? udah, Pak. Sudah. Kalau tidak ada lagi ya saya akhiri. Ya, kan anu sampai jam berapa? 18.40 ya? Iya, Oh, 9. ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Silakan Anda kerjakan PR-nya ini ya. Nanti dikerjakan serapi mungkin, dijadikan file PDF, kemudian dikirim ke LMS ya. Tempat pengiriman tugasnya ada di LMS. Di sini, wah mana ini LMS-nya? Ini LMS-nya. Ini tempat tugasnya belum saya bikinkan. Ini sekarang saya bikinkan untuk mengumpulkan tugasnya di sini. Videonya di-uploadkan ya, Pak? Ya, nanti saya upload. Oke, Pak. Loh, kenapa? Saya nanti ngumpulinnya di sini ya. Ini saya kasih tempat untuk pengumpulan PR-nya. Ya, boleh ditulis tangan, kemudian dijadikan file PDF juga boleh. Ya, terserah Anda. Yang jelas Anda masukinnya ke sini nanti. Dan Pak. dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya, tanggal 30 ya, Ya, maksimum jam 23 59 ya. Oh, salah ini, salah saya. Ini harusnya di sini, harusnya di sini. Nah, harusnya di sini. Ini tanggalnya tanggal 23, jam maksimum pengumpulan jam jam hampir jam 12 ya. Boleh mulai dikumpulkan. Kalau hari ini bisa selesai, kumpulkan hari ini dari jam berapa ini? Sekarang jam 18.30. Kalau sekarang siapa tahu sekarang udah jadi, kan bisa jadi. Silakan dikirimkan. Ya, silakan dikirim ke sini. Ya, gitu ya. Ini tempat pengiriman tugasnya. Ini tempat pengumpulan tugas Anda, taruh di sini ya. Tempat pengumpulan PR-nya. Ini PR-nya Anda kumpulkan nanti hasilnya di sini. Ya, maksimum 2 megabit ukuran filenya. baik, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya akhirin perkuliahan sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.